Selamat siang Bu. Siang. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. Sofia Diza, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Baik Bu, apakah boleh saya minta biodata Ibu terlebih dahulu? Boleh dok. Makasih ya Bu. Kemudian kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Anggi. Ibu Anggi. Baik Bu Anggi, kalau boleh tahu umurnya berapa? 60 tahun. 60 tahun. Kalau boleh tahu Ibu Anggi alamatnya di mana? Jalan Urip Sumarja. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu Anggi sehari-hari apa? Wira swasta. Wira swasta. Baik Ibu Anggi, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Nyeri pada dada dok. Nyeri pada dada ya Bu. Kalau boleh tahu nyerinya itu sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sudah berapa lama Ibu merasakan hal seperti itu? 6 jam yang lalu. 6 jam yang lalu. Baik Bu, apakah rasanya itu seperti terbakar atau menjalar ke tangan kanan dan tangan kiri Ibu? Seperti terbakar dok. Seperti terbakar ya Bu. Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan hal seperti ini? Belum pernah. Belum pernah ya Bu. Baik Bu, apakah di keluarga Ibu pernah merasakan menderita penyakit seperti ini? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya Bu. Kalau boleh tahu juga Ibu pernah ada riwayat atau sekarang ada menderita penyakit hipertensi atau diabetes mellitus? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Kalau boleh tahu sekarang Ibu merokok atau tidak? Mohon maaf ya Bu, saya bertanya seperti itu. Merokok. Merokok ya Bu. Kalau boleh tahu berapa hari Ibu habis seperti itu? 2 bungkus 1 hari dok. 2 bungkus 1 hari ya Bu. Baik Bu, jadi kesimpulan saya di sini Bu, Ibu dengan keluhan nyeri dada pada sebelah kiri. Setelah itu Ibu tidak ada riwayat penderita pada keluarga, riwayat hipertensi dan diabetes juga tidak ada, dan Ibu merokok 2 bungkus sehari. Jadi Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan, di sini Ibu terkena penyakit jantung koroner, PJK. PJK ini dimana kondisi pembuluh darah Ibu itu yang memberikan pasokan oksigen darah nutrisi tersebut rusak. Seperti itu ya Bu. Ya. Setelah itu PJK ini juga terbagi atas 2 tipe faktor risiko. Yang pertama itu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang dapat diubah itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, dan dislipidemia. Kemudian setelah itu yang tidak dapat diubah itu seperti jenis kelamin, usia, riwayat penyakit kardiovaskular, riwayat penyakit PJK pada keluarga. Setelah itu Bu, ada juga komplikasi yang terjadi pada ISK, yaitu penyakit cerebrovaskular. Penyakit cerebrovaskular yaitu adalah terjadinya kerusakan fungsi pada otak. Nah, ini seperti yang pertama, tetracyon ischemic attack, yaitu stroke mini. Setelah itu ischemic atau hemorrhagic stroke. Biasanya itu terjadi karena terjadinya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian setelah itu vaskular demensia. Biasanya seperti kehilangan ingatan, dan itu terjadi pada orang dewasa, yaitu orang yang tua. Setelah itu hipertensi retinopatik. Setelah itu terjadinya disfungsi pada ventrikel kiri. Setelah itu terjadinya penyakit jantung kongestif, lalu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini seperti hipertensi netropatik. Lalu tes albuminuria. Setelah itu juga penyakit arteri perifer. Jadi itu Bu, komplikasi dari ISK. Setelah itu saya akan menjelaskan terapinya, itu ada 3. Nah, terapi ini yang pertama itu farmakologi. Farmakologi itu cocok untuk pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan dislipidemia. Kemudian setelah itu penyusun diet. Penyusun diet ini contohnya seperti misalkan makanan yang dikurangi garamnya untuk pasien hipertensi. Setelah itu untuk pasien obesitas itu sendiri seperti mengurangkan kalori pada makanan.
Lalu sekarang kita ke pola hidup ya Bu. Nah, sepertinya pola hidup ini sepertinya cocok untuk ibu, yaitu yang tidak ada penyakit riwayat penyakit hipertensi. Tapi dalam pola hidup ini ibu harus berhenti dari merokok ya Bu. Iya, Bu. Setelah itu pola makan ibu juga menjadi teratur dan olahraga agar sehat ya Bu. Nah, jadi pola hidup ibu itu harus diatur. Jadi ibu, sekian dari penjelasan saya tentang penyakit jantung koroner. Sekarang kita akan melanjutkan ke penulisan resep. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya yaitu penulisan resep, yang dimana yang pertamanya itu inskripsio, terdiri dari nama dokter, nomor surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, dan nomor telepon bila diperlukan. Kemudian setelah itu di sini ada juga nomor resep, lalu tanggal resep yang akan dibuat. Kemudian kita tulis resepnya, tanggalnya. Kemudian setelah itu dibuat tanda R seperti ini, yaitu tanda R itu diambil dari bahasa Latin yaitu resep, artinya yaitu diambilkan. Setelah itu kita buat nama obat yang akan dikonsumsi pasien. Berbentuk tab, persediaan 25 mg, nomor itu jumlah. Lalu ini dinamakan yaitu preskripsio. Kemudian setelah itu kita buat signature seperti itu, tanda atau sign. Kemudian setelah itu kita buat dosis yang akan dikonsumsi pasien. 3 DD, yaitu dosis per hari berbentuk tab dalam 1. Kemudian setelah itu kita garis penutup dengan paraf dokter. Kemudian di sini itu namanya subskripsio. Setelah itu di sini kita buat pro, yaitu identitas pasien, nama Nyonya Anggi, kemudian usia 50 tahun, dan alamat. Kemudian kita buat garis seperti ini agar tidak disalahgunakan pembuatan resep lagi.